Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah, taufik dan hidayahnya lah, kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ketakwaan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir, hidup kita dalam puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan para ulama, seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam agenda ngabalis, ngaji bareng Al-Kais, setiap pagi di channel YouTube Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pemakan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haramnya riba inilah larangan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah gambarkan siksaan bagi orang-orang yang memakan riba. Allah jelaskan dosa-dosa dari para pemakan riba, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi, menuturkan dari Abu Ja'far Al-Handawani, dari Ali bin Ahmad, dari Muhammad bin Fadl, dari Muammil, dari Hamad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Abu Sal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailata usriya bi sami'tu fis sama'i sabi'ati fawqa ra'si ra'dan wa sawa'iqa wa ra'aitu barqan wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aydihim kal buyuti fiha hayatun tura min dhahiri butunihim faqultu ya Jibril man haula qala akalur riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah kisah, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, pada malam Isra wal Mi'raj, aku mendengar di langit yang ketujuh, di atas kepalaku suara petir dan halilintar. Aku pun melihat kilat yang menyambar-nyambar, juga orang yang perutnya sebesar rumah dan di dalamnya ada ular-ular berbisa yang terlihat dari luar perutnya. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam pada waktu itu, wahai Jibril, siapakah mereka yang disiksa seperti itu? Maka
Jibril pun menjawab, para pemakan riba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah balasan bagi orang-orang yang memakan riba. Tubuhnya dipenuhi dengan ular berbisa, perutnya sebesar rumah, dan akhirnya tidak bisa berdiri karena besarnya perut dan sakitnya ular-ular yang menggigitnya dari dalam. Bahkan dosa-dosa riba itu sangat luar biasa, sebagaimana diriwayatkan dari Atha Al-Khurasani bahwa Abdullah bin Salam berkata, riba itu ada 72 macam. Riba itu ada 72 tingkatan, dan yang paling ringan tingkatan atau dosa dari riba itu adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. 1 dirham dari hasil riba itu lebih jelek dari 30 kali berbuat zina. Beliau pun berkata, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua orang, baik yang taat maupun yang durhaka, untuk berdiri menghadapnya, kecuali orang yang memakan riba. Ia tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Setiap kali ia hendak berdiri, orang yang kemasukan setan itu lantaran penyakit gila itu, maka dia pun jatuh lagi. Setiap kali mau berdiri, mereka pun jatuh lagi dan jatuh lagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dosa riba yang sangat mengerikan. Dosa dari 72 tingkatan. Dosa yang paling ringan adalah seperti zina dengan ibu kandungnya. Bahkan 1 dirham riba sama dengan lebih jelek daripada zina dengan 36 pelacur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zina adalah perbuatan dosa besar yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina adalah perbuatan mungkar yang dibenci dan dilaknat oleh Allah dalam agama ini. Tapi ternyata masih ada dosa yang lebih luar biasa, 36 kali zina, yaitu orang-orang yang memakan riba. Boleh jadi mereka ahli sholat, boleh jadi mereka ahli puasa, boleh jadi mereka berhaji, berumrah berkali-kali, tapi kalau dia kemudian tetap memakan riba, maka sama dengan setiap hari mereka telah berzina dengan 36 pelacur. Bahkan ketika dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik orang yang durhaka maupun orang yang taat, mereka pun tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, sempoyongan jatuh bangun dan tidak mampu untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan siksaan bagi orang-orang yang memakan riba. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa ia berkata, ayat hukum riba yang turun adalah ayat riba yang terakhir. Kemudian Nabi SAW wafat dan belum sempat menafsirkannya. Maka jauhilah segala macam riba, baik yang terang-terangan maupun yang samar-samar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita jauhi riba. Maka jangan sampai dari turunan kita yang kemudian memakan hasil riba, karena dosanya sama dengan zina dengan ibu kandungnya sendiri, sebuah perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diteguhkan iman dan untuk senantiasa
menjauhi riba, senantiasa membiasakan dengan sedekah dan membiasakan dengan kebaikan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.